Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Syarifah Aulia Rahman dengan NPM 23061040300052. Baiklah, pada video ini saya akan membahas terkait analisis dan juga menguraikan perbedaan tugas perkembangan peserta didik atau konseli pada jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA. Baik, untuk materi pertama, saya akan membahas terkait karakteristik peserta didik atau konseli, ditinjau dari aspek fisik, kognitif, sosial, emosi, moral, dan religius. Yang kedua, terkait tugas perkembangan peserta didik ataupun konseli pada setiap jenjangnya. Yang ketiga, keterkaitan tugas perkembangan dan standar kompetensi kemandirian peserta didik atau SKKPD. Dan yang terakhir, keterkaitan capaian perkembangan peserta didik dan profil pelajar Pancasila. Nah, pada video ini saya akan berfokus pada jenjang pendidikan SMA dan pada aspek emosionalnya. Di era yang penuh tantangan ini, aspek emosional menjadi salah satu kunci penting dalam perkembangan siswa SMA. Nah, pernahkah Anda membayangkan betapa kompleksnya perubahan emosi yang mereka rasakan? Mulai dari gelisah menghadapi ujian, bahagia saat mendapatkan prestasi atau meraih prestasi, hingga kebingungan saat menentukan pilihan masa depan. Nah, semua ini merupakan dinamika emosional yang mereka alami. Untuk itu, marilah sama-sama kita melihat apa saja yang menjadi karakteristik peserta didik di jenjang SMA dan pada aspek emosionalnya. Baiklah, karakteristik yang pertama yaitu periode high emotionality. Nah, remaja ini ditandai dengan adanya periode di mana hormon mereka itu sedang tidak stabil, yang mengakibatkan emosi mereka itu seringkali meninggi atau cenderung meledak-ledak. Yang kedua, ada kerentanan terhadap masalah. Pada fase ini juga mereka memiliki sensitivitas yang cukup tinggi. Oleh karena itu, sering mereka mengalami yang namanya overthinking ataupun burnout. Nah, dari fase kerentanan masalah ini, apabila dia tidak memiliki kontrol diri ataupun self-control yang baik, maka dapat mengakibatkan berbagai permasalahan yang serius. Salah satunya seperti kesulitan belajar. Nah, apabila dia tidak memiliki self-control, misalnya terhadap tekanan akademisnya, nah, hal tersebut dapat menekan daya prestasinya menjadi menurun. Dan yang kedua itu juga dapat mengakibatkan penyalahgunaan obat. Misalnya dia tidak memiliki manajemen diri yang baik bagaimana cara menghadapi masalah. Nah, dia bisa saja terjerumus untuk menggunakan obat-obatan terlarang. Yang ketiga, mulai mengendalikan emosi. Remaja pada fase ini sudah mulai mengetahui dan mempertimbangkan emosi apa yang sesuai untuk dikeluarkannya pada keadaan-keadaan tertentu. Yang terakhir yaitu adanya perkembangan ketertarikan pada lawan jenis. Pada fase ini mereka akan timbul yang namanya perhatian kepada lawan jenis. Nah, pada fase ini ya seringkali kita lihat terjadinya kisah-kisah percintaan. Selain dari keempat itu, kita juga dapat melihat ya kalau misalnya remaja di fase ini berbeda sekali dari fase sebelumnya, yaitu dari arah di mana orang tua memegang kontrol penuh atas hidupnya, dia mulai bergerak ataupun mengambil keputusan atas tindakannya sendiri. Dan juga dari awalnya yang kaku dalam bergaul, dia mulai luas dalam bergaul. Dari arah sebelumnya yang tidak toleran dan bersikap superior, dia mulai berubah menjadi ke arah yang bersikap lebih toleran dan juga merasa nyaman terhadap apa yang ia miliki. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas terkait tugas perkembangan pada jenjang pendidikan SMA. Nah, tugas perkembangan adalah tugas yang harus diselesaikan pada periode ataupun fase-fase tertentu. Apabila tugas ini dilaksanakan, maka si peserta didik akan merasa bahagia dan dapat melaksanakan tugas perkembangan berikutnya dengan baik. Sebaliknya, apabila tugas perkembangan ini tidak terselesaikan, maka dia akan kecewa dan dapat diremehkan oleh orang lain. Hal ini akan mengakibatkan kesulitan apabila ingin mencapai tugas-tugas perkembangan di fase selanjutnya. Pada fase ini, yaitu pada usia 15 sampai dengan 18 tahun, itu juga sering disebut sebagai remaja pertengahan ataupun remaja madya. Nah, pada jenjang SMA, tugas perkembangannya yang pertama adalah mencapai perkembangan diri sebagai remaja yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mengenal sistem etika dan nilai-nilai bagi pedoman hidup sebagai pribadi, anggota masyarakat, dan minat manusia. Yang ketiga, mengenal gambaran dan mengembangkan sikap tentang kehidupan mandiri secara emosional, sosial, dan ekonomi. Yang keempat, mengembangkan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan kebutuhannya untuk mengikuti dan melanjutkan pelajaran atau mempersiapkan karir, serta berperan dalam kehidupan masyarakat. Yang kelima, memantapkan nilai dan cara bertingkah laku yang dapat diterima dalam kehidupan sosial yang lebih luas. Yang keenam, mencapai pola hubungan yang baik dengan teman sebaya dalam peranannya sebagai pria dan wanita.
Yang ketujuh, mempersiapkan diri, menerima dan bersikap positif serta dinamis terhadap perubahan fisik dan psikis yang terjadi pada diri sendiri untuk kehidupan yang sehat. Yang kedelapan, memiliki kemandirian dalam perilaku ekonomi. Yang kesembilan, mengenal kemampuan, bakat, minat, serta arah kecenderungan karir dan apresiasi seni. Yang kesepuluh, mencapai kematangan hubungan dengan teman sebaya. Dan yang terakhir, mencapai kematangan dalam kesiapan menikah dan hidup berkeluarga. Tugas perkembangan pada jenjang SMA ini memiliki perbedaan dari jenjang sebelumnya, yaitu jenjang SD dan SMP sederajat. Dapat kita lihat pada poin yang terakhir, yaitu kesiapan diri, menikah, dan hidup berkeluarga. Selanjutnya, kita akan mengetahui mengenai keterkaitan tugas perkembangan dan SKKPD ataupun Standar Kompetensi Kemandirian Peserta Didik. Nah, masing-masing butir pada tugas perkembangan dan SKKPD ataupun Standar Kompetensi Kemandirian Peserta Didik ini sama-sama memiliki 11 butir. Apabila kita melihat keterkaitannya, SKKPD ini dirancang untuk mendukung pencapaian pada tugas-tugas perkembangan sesuai dengan tahapan usia peserta didik. Nah, tadi kan kita telah membahas terkait tugas perkembangan pada peserta didik jenjang SMA. Nah, sehingga pendidikan formal itu tidak hanya berfokus pada aspek akademiknya saja. Disinilah peran kita sebagai guru BK ataupun calon konselor sekolah itu untuk bergabung ataupun berkontribusi dalam memperhatikan perkembangan fisik mereka, kognitif, sosial, emosional, bahkan moral yang diperlukan untuk mempersiapkan peserta didik ini menghadapi tantangan kehidupan dengan mandiri. Nah, sebagai contoh, apabila kita lihat satu persatu, teman-teman dapat melihat bahwa tugas perkembangan yang pertama yaitu mencapai perkembangan diri sebagai remaja yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu berkaitan dengan SKKPD yang pertama, yaitu landasan hidup religius. Yang kedua, terkait dengan mengenal sistem etika dan nilai-nilai bagi pedoman hidup sebagai pribadi. Nah, hal tersebut menjadi standar pada poin kedua, yaitu landasan perilaku etis. Selanjutnya juga tetap sama, pada masing-masing butir itu saling berkaitan satu sama lainnya, sampai dengan butir yang terakhir yaitu mencapai kematangan dalam kesiapan diri, menikah dan hidup berkeluarga yang berkaitan dengan aspek SKKPD yaitu kesiapan diri untuk menikah dan berkeluarga. Selanjutnya, keterkaitan capaian perkembangan peserta didik dan profil pelajar Pancasila. Nah, keterkaitannya itu dapat kita lihat pada keselarasan tujuan yang saling melengkapi. Capaian perkembangan ini kan berfokus pada pertumbuhan si peserta didik. Sedangkan profil pelajar Pancasila ini merupakan arah pengembangannya. Nah, kedua hal ini harus berjalan seiringan sehingga dapat membuat peserta didik mencapai potensi tertingginya. Nah, dapat kita lihat ya bahwa dimensi profil pelajar Pancasila ini terdiri dari 6. Yang pertama adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Yang kedua kreatif, yang ketiga mandiri, yang keempat bernalar kritis, yang kelima berkebinekaan global, dan yang terakhir bergotong royong. Pada capaian perkembangan peserta didik ini juga terbagi menjadi 2 fase ya, kalau misalnya di jenjang SMA. Yang pertama yaitu fase E, yaitu kelas 10, dan juga fase F pada kelas 11 dan kelas 12. Pada dimensi yang pertama yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia, memiliki keterkaitan dengan capaian pada fase E, yaitu mereka telah memiliki perilaku berdasarkan keragaman sumber norma. Pada fase selanjutnya, mereka itu sudah mulai mengeksplorasi apa saja bentuk-bentuk tanggung jawab saat mereka hidup berkeluarga nantinya. Pada fase kedua, yaitu kreatif, mereka sudah mulai mengembangkan ragam alternatif pengambilan keputusan. Nah, kreatif ini kan ditandai dengan banyaknya ide yang muncul dalam pikiran ataupun hasil dari pemikiran konseli ini. Pada fase F, mereka itu telah mulai mengembangkan ragamnya, namun menggunakan konsep ilmu yang lebih luas ataupun menggunakan konsep ilmu pengetahuan baik teori dan praktiknya. Dimensi ketiga yaitu mandiri. Nah, keterkaitan dengan capaiannya pada tingkat E yaitu mereka telah mengembangkan ragam ekspresi perasaan diri tanpa mengakibatkan konflik walaupun secara terbuka. Mereka juga mempraktikkan nilai-nilai kehidupan seperti hidup hemat, ulet, dan juga kompetitif. Pada fase selanjutnya itu ada tambahan, yaitu mereka telah memiliki kemampuan untuk menentukan alternatif perencanaan karir. Jadi tidak hanya satu ataupun dua saja tujuan ataupun perencanaan karir yang mereka miliki. Di sini juga mereka tidak hanya mempertimbangkan satu ataupun dua hal saja dalam merencanakan karir seperti minat bakat. Mereka juga memikirkan ataupun mempertimbangkan terkait nilai-nilai, persyaratan, peluang, dan ragam pendidikan lanjutan. Yang keempat, dimensi bernalar kritis. Nah, keterkaitan dengan capaian pada fase E itu adalah
mampu mengembangkan ragam alternatif penyelesaian ataupun pengambilan keputusan yang bersifat objektif dan berdasarkan ilmu pengetahuan yang telah dimiliki. Nah, antara fase E dan fase F itu memiliki keterkaitan ataupun capaian yang sama ya. Namun pada fase F ini, mereka juga mempelajari ilmu ataupun apa-apa saja yang menjadi konsekuensi atas pengambilan keputusan mereka. Selanjutnya, pada dimensi berkebinekaan global. Capaian keterkaitan pada fase E yaitu menerapkan pengetahuan keberagaman atas dasar keyakinan yang dimiliki secara konsisten dan juga berinteraksi secara harmonis dengan orang lain sesuai hak dan kewajiban. Ada upgrade-annya yaitu pada fase F menunjukkan kesamaan equality atau kesetaraan yaitu equity dalam berinteraksi dengan orang lain sesuai hak dan kewajiban. Dimensi yang terakhir yaitu bergotong royong. Pada fase E, mereka mampu menunjukkan keharmonisan dalam berhubungan dengan orang lain. Nah, pada fase F-nya, ada siswa jenjang SMA kelas 11 dan kelas 12, itu mereka mampu mendesain bentuk kolaborasi yang harmonis. Mereka juga menunjukkan jalinan persahabatan yang lebih mendalam terkait orang-orang yang memiliki perbedaan antar budaya dengan memperhatikan nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berada pada kehidupan sekarang. Sekian penjelasan yang dapat saya berikan. Saya Syarifah Aulia Rahman, pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam pencapaian tutur kata. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.